Novel Raja Tertinggi. Bab 2372. Bapak, Wind Lightning, kenapa kamu begitu sopan? Terlalu merendahkan bagi seorang jenius sepertimu untuk bekerja sebagai petugas kebersihan di sini. Nona Falan, saya datang ke dinasti Fa Anda. Saya hanya ingin menjadi petugas kebersihan dalam damai dan tenang. Dan Anda tidak harus mencoba untuk membuat saya mengambil posisi yang lebih tinggi. Kenapa? Seseorang yang berbakat sepertimu bisa melakukan sesuatu yang lebih berarti. Saya pikir mengawasi gerbang dan melindungi semua orang, ini masuk akal. Angin petir, kamu bisa menjadi guruku. Falan bertanya dengan penuh semangat. Maaf, saya tidak tertarik. Mengapa? Tidak tertarik. Saya memiliki begitu banyak hal pribadi yang ingin saya lakukan sendiri sehingga saya benar-benar tidak memiliki energi untuk disisakan. Meskipun jika Anda ingin bimbingan sesekali, saya bisa. Baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Sesuaikan dirimu, jangan pintu. Falan menghela nafas, angin sepoi-sepoi petugas kebersihan ini benar-benar aneh. Jika orang lain begitu hebat dalam hal itu, di mana mereka bersedia menjadi petugas kebersihan? Lanfa kembali ke rumahnya. Kakeknya, Faji sibuk bertanya, Lan, apakah Wind Lightning bersedia menjadi gurumu? Biasa. Mengapa? Dia bilang dia hanya ingin menjadi petugas kebersihan. Sungguh pria yang, jika aku tidak mengerti sesuatu, aku bisa bertanya padanya. Apa artinya itu? Tidak ada yang bisa saya lakukan jika orang tidak mau. Faji berkata, Barbara, tidakkah kamu melihat potensi dalam dirinya? Aku pasti bisa melihat bahwa dia sangat pandai dalam pengurangan. Dia pasti pria kuat yang luar biasa di masa depan. Lebih dari itu, pedang hari ini begitu cepat sehingga bahkan aku tidak sepenuhnya melihat bagaimana itu dilakukan. Angin dan awan cahaya ini, masa depan pasti luar biasa. Saya pikir itu bahkan bukan pertanyaan untuk melampaui saya. Falan terkejut. Kakek, tidak mungkin, melebihi dirimu. Ya, wah, sangat kuat. Sayang sekali penampilannya agak terlalu jelek. Alangkah baiknya jika dia bisa seperti orang normal. Kakek, apa maksudmu? Maksudku, jika dia bisa menjadi suamimu, itu akan bagus dan garis keturunan kita akan memiliki masa depan yang dinanti-nantikan. Sayangnya, itu terlalu buruk untuk dilepaskan. Kakek, apa yang membuatmu berpikir begitu? Laner, bagaimana menurutmu? Seperti apa Wind Lightning itu? Tanya Faji, tampaknya tertekan. Mengapa tidak membiarkan Wind Lightning terlihat sedikit lebih baik? Tidak untuk tampan, penampilan biasa akan baik-baik saja. Falan berkata, sejujurnya, memang benar bahwa dia jelek tetapi keterampilan pedangnya juga sangat dalam. Lalu jika kamu menikah dengannya, apakah kamu bersedia? Kakek, aku tidak bisa menilaimu dari penampilanmu, tapi, sayangnya, itu selalu disayangkan. Aku juga, semuanya baik-baik saja, tapi terlalu jelek. Sayangnya, mereka, kakek nenek dan cucu, tidak tahu, sampai mati, betapa tampannya wajah asli Omi. Jika Omi tidak membuat dirinya begitu jelek, tetapi malah mengungkapkan wajahnya saat ini, saya khawatir Falan ini akan menjadi terobsesi dengan Omi. Ini bagus, itu menyelamatkan Omi dari banyak masalah dengan wanita. Mengenai tim kebersihan dinasti Fa, fakta bahwa ada seorang jenius bernama Wind Lightning dengan cepat menyebar di dinasti Fa. Banyak orang dengan level yang sama datang untuk melihat apakah Wind Lightning benar-benar seperti itu. Itu sangat kuat. Akibatnya, semua rekan yang datang untuk menantang Omi dipukuli oleh Omi dan bahkan tidak tahu bagaimana mereka kalah. Suatu hari 3 tahun kemudian, Falan datang untuk mencari Omi. Awan cahaya angin. Nona Falan, Anda di sini, apa yang Anda ingin saya bimbing hari ini? Windy, aku punya tempat, apakah kamu mau ikut denganku? Tempat apa? Ada reruntuhan di ujung langit. Saya mendengar bahwa binatang iblis awal kuno telah muncul. Sekarang banyak kekuatan besar telah mengirim orang ke sana, apakah Anda ingin pergi? Falan mengundang. Omi agak bingung. The Beginning Ancient Relic itu adalah peninggalan dari awal dunia. Early Vicious Beast itu juga merupakan binatang ganas yang muncul di awal dunia. Jenis binatang buas ini adalah sangat berharga. Saya khawatir pil janin bahkan tidak seberharga ini. Masuk akal untuk mengatakan bahwa belum giliran Omi untuk menangkapnya. Nona Falan, apakah Anda yakin saya memenuhi syarat untuk pergi? Lagi pula, Omi hanya seorang petugas kebersihan. Tentu saja, kamu tidak tahu bahwa reruntuhan kuno awal, tidak semua orang bisa masuk, hanya mereka yang kekuatannya di bawah Dewa Emas yang dapat melewati gerbang reruntuhan. Mereka yang berada di atas Dewa Emas terlalu kuat dan akan diblokir. Di dekat gerbang relik, yang sangat keras sehingga kakek saya tidak dapat memecahkannya, dan saya bahkan pernah mendengar bahwa Kaisar Abadi tidak dapat memecahkannya. Oh, sekarang, Pengadilan Abadi telah mengirim prajurit serigala langit tingkat Taisian terbaik untuk pergi, dan kekuatan utama lainnya juga. Dinasti Fa kami juga sekarang memobilisasi yang terbaik dan terkuat. Omi berkata, maaf, saya tidak tertarik. Itu bahkan tidak menarik. Benar-benar tidak ada minat. Baik-baik saja maka, Falan dengan menyesal pergi. Namun, Omi langsung bersemangat. Omi bergumam pada dirinya sendiri. Benar, aku tidak tertarik pergi dengan kalian, tapi aku tertarik untuk pergi sendiri. Jika dia pergi dengan Falan, maka Omi akan mewakili dinasti Fa, dan apapun yang dia peroleh akan menjadi milik dinasti Fa. Omi tidak akan melakukannya, dia akan pergi sendiri dan mendapatkan apapun.
Alam Omi kebetulan terlalu abadi, tetapi kekuatan Omi abadi. Jadi setelah memasuki reruntuhan kuno awal, semua orang di sisa pasukan masih tidak bergantung pada penyalahgunaan Omi. Namun, bagaimana menuju ke sana itu menjadi masalah. Fakta bahwa peninggalan kuno awal ini sangat sulit untuk dimasuki berarti hanya ada satu impor dan ekspor, dan Omi saja, sebagai kekuatan tunggal, tidak tahu apakah dia bisa berbaur. Tidak peduli apa, Tangzi harus bertarung habis-habisan. Binatang buas tingkat kuno awal itu harus ditangkap, tonik seperti itu, memakannya pasti akan naik ke surga. Laner, bagaimana? Windy pergi. Tanya kakek Falan. Jangan pergi, dia tidak tertarik. Faji memarahi. Lupakan saja, orang seperti ini beruntung dia memiliki bakat yang begitu kuat, tapi sayangnya dia terlalu sombong. Peninggalan kuno awal bahkan mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Apa katak di dalam sumur? Itu adalah sayang sekali, aku ingin mempromosikannya untuk melihat, sehingga kamu bisa pergi dan mengundangnya untuk masuk bersamamu. Tapi dia baik, picik dan sama sekali tidak menjanjikan. Kakek, kenapa aku tidak pergi dan mengundangnya lagi? Aku juga lupa memberitahunya sekarang bahwa relik kuno awal mungkin bisa menemukan senjata suci. Jangan pergi dan undang dia, hanya ada satu kesempatan. Dia sudah melewatkan kesempatannya. Sayangnya, jika kita memiliki dia bersama, dengan kekuatannya, saya yakin kita akan sukses besar. Ayolah, meskipun bakatnya sangat kuat, itu hanya dinasti Fakita. Jika kita meletakkannya di tempat lain, seperti tim pertempuran Skywolf Pengadilan Abadi, itu mungkin biasa saja. Faji mencibir padanya. 2373. Keesokan harinya, pembangkit tenaga listrik tingkat immortal dinasti Fa memimpin setidaknya 200 jenius tingkat immortal Tai dalam garis lurus ke tujuan mereka, reruntuhan kuno awal akhir surga. Akhir surga, di barat yang sangat jauh dari alam abadi bumi, di mana hampir tidak ada populasi manusia lagi. Wilayah geografis alam abadi bumi sangat luas, tetapi satu-satunya yang dihuni oleh manusia adalah lingkaran di tengahnya, terhitung kurang dari 1/10 dari seluruh wilayah alam abadi bumi, yang berarti bahwa tempat-tempat yang saat ini dihuni oleh manusia, menuju ke 4 arah tenggara, barat laut dan barat laut, setidaknya 10 kali lebih tidak berpenghuni. The End of Heaven adalah daerah tak berpenghuni yang menuju ke barat, dan dengan kecepatan para dewa, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk mencapainya. Jika bukan karena kemunculan reruntuhan kuno awal, para dewa tidak akan pergi sejauh ini. Saat ini, di pengadilan abadi. Tiga mata, apakah semua orang sudah siap? Kembali ke Kaisar Abadi, bersiaplah untuk mengumpulkan total 120 anggota tim pertempuran Serigala Langit serta pensiunan veteran Serigala Langit. Baiklah, kali ini, kita harus memasuki reruntuhan dan menangkap binatang buas tingkat kuno awal itu. Kaisar Abadi, apakah Anda yakin benar-benar ada binatang buas kelas kuno awal? Ya, aku tidak bisa merasakannya, tapi naluriku mengatakan ya. Kaisar Abadi menganggukkan kepalanya. Binatang buas tingkat kuno awal ada sebelum Kaisar Abadi bahkan mengambil alih 3 alam, jadi dia tidak bisa merasakannya. Yang disebut penginderaan, dalam istilah awam, adalah menghitung keberuntungan. Tetapi, menghitung, ini 100% akurat, kecuali jika diganggu oleh seseorang atau sesuatu yang tidak dapat dirasakan. Dan di Vincenze, secara gamblang, adalah pemindaian satelit. Batas di Vincenze sangat besar, tidak hanya ada batasan jarak. Jika Anda bersembunyi di gua, atau menyamar, di Vincenze seringkali tidak dapat dikenali. Saat ini, Kaisar Abadi sedang ketakutan di dalam memikirkan kata akal. Sudah begitu lama, dan tidak ada kentut Omi yang ditemukan. Dia tidak dapat merasakan Omi, dia tidak dapat menemukannya dengan pemindaian indera ilahi, dan dia tidak dapat menemukannya lagi setelah mengirim begitu banyak tentara surgawi. Seolah-olah telah menguap dari bumi. Bukan hanya Omi, bahkan putrinya Niansi, dia tidak menemukannya setelah sekian lama. Semakin banyak ini terjadi, semakin takut Kaisar Abadi merasa di dalam. Dewa Perang Tiga Mata tampaknya melihat apa yang dipikirkan Kaisar Abadi di dalam dan menghiburnya. Kaisar Abadi, Anda akan selalu menemukannya. Selain itu, mungkin Omi, dia melarikan diri ke daerah terpencil yang tidak berpenghuni di alam abadi bumi. Bagaimana mungkin, daerah yang tidak berpenghuni, dan ada banyak hal yang tersisa dari era kuno awal yang bahkan aku tidak tahu, itu sangat berbahaya. Omi tidak akan pergi sejauh itu. Kaisar Abadi, kali ini ketika kita pergi ke permulaan sisa kuno di akhir surga, mungkin kita bisa mencoba menemukan apakah ada Omi. Tentu saja, orang ini harus dihilangkan. Tatapan Kaisar Abadi dingin, dia secara pribadi akan memimpin tim ke ujung surga. Daerah-daerah yang tidak berpenghuni, terus terang, adalah daerah-daerah yang belum pernah dibuka oleh siapapun sejak awal langit dan bumi, karena alam abadi bumi terlalu besar dan jumlah orang yang begitu jauh terlalu kecil untuk dihuni. Meskipun Kaisar Abadi mengendalikan 3 alam, dia tidak bisa merasakan orang atau benda apapun dari awal era kuno dan sebelumnya, sehingga daerah yang tidak berpenghuni itu, Kaisar Abadi tidak berani berkeliaran. Jika dia bertemu dengan iblis dewa kelas kuno awal yang bahkan tidak bisa dia rasakan, dia mungkin tidak bisa membawanya. Berangkat, Kaisar Abadi. Perintah suara. Setelah itu, Dewa Perang Bermata Tiga memimpin tim, dan Kaisar Abadi mengikutinya, langsung menuju akhir surga. Tentu saja, saat ini berada di 10.000 pegunungan ungu.
Pergi. 10.000 valet Great Sage juga secara pribadi memimpin kelompok itu. Selain itu, Mukianji juga pergi. Meskipun kekuatan Mukianji belum mencapai Tai Immortal, dia sudah mencapai kekuatan bertarung Tai Immortal, jadi dia ikut. Sejak memasuki Gunung 10.000 valet dan menjadi murid 10.000 petapa besar ungu, Mukianji telah membuat kemajuan yang sangat pesat, dan petapa besar 10.000 valet meramalkan bahwa Mukianji pasti akan menjadi salah satu murid terkuatnya di masa depan. Tuan, apakah perjalanan ini benar-benar memakan waktu lebih dari setengah tahun? Tentu saja, itu adalah akhir dari surga, tanah tak bertuan. Dan tempat itu hanyalah ujung dari tanah tak bertuan. Ada lebih dalam dan lebih jauh lagi tanah tak bertuan. Belum lagi kita, Kaisar Abadi tidak pernah masuk. 10,000 valet Great Sage berkata sambil terbang. Mengapa? Bukankah Kaisar Abadi cepat dalam 3 alam? Ya, tapi dia takut mati. Mukianji sepertinya tidak bisa mengerti. 10.000 valet Great Sage berkata, biarkan saya memberitahu Anda ini. Setelah pembentukan langit dan bumi, sudah sangat lama sejak Kaisar Abadi mengambil kendali dari 3 alam. Dan era intervensi ini terutama dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, era Hongmeng, dan bagian kedua, era kuno awal. Kedua era ini, paling tidak adalah puluhan triliun tahun. Setelah awal era kuno, kita memasuki era ketiga, yang kita sebut era awal dunia. Mengapa era ini disebut era awal dunia? Ini karena di era Hongmeng dan awal era dunia, langit dan bumi tidak sepenuhnya terpisah, dan di beberapa tempat, langit dan bumi masih saling menempel. Baru pada era ketiga, lalu apa yang terjadi? Di antara 10 manusia ini, Kaisar Abadi adalah salah satunya. Mereka adalah manusia pertama di dunia ini. Tidak ada yang tahu bagaimana dan siapa yang menghasilkan kelompok manusia pertama ini. Seperti, mereka muncul dari udara tipis. 10 dari mereka manusia, mereka semua terus menjadi lebih kuat setelah itu. Mereka semua mendapat senjata ilahi dari sebelum awal dunia. Kaisar Abadi mendapatkan hati Hongmeng. Sebagai hasilnya, hati Hongmeng ini mampu mengendalikan 3 alam. Mukianji merasa bahwa era yang jauh itu begitu misterius. 10.000 valet Great Sage melanjutkan. Setelah awal dunia, 10 manusia pertama muncul. Setelah itu, kelompok manusia kedua, ketiga, keempat, dan kelima muncul. Dan dengan demikian, manusia secara bertahap bereproduksi semakin banyak. Dan beberapa manusia, terlebih lagi, berevolusi dari kehidupan setelah kematian. Namun, jumlah manusia masih sedikit dibandingkan dengan seluruh wilayah bumi pada awalnya, sehingga manusia hanya berkumpul di pusat dunia, menempati hanya sekitar 1/10 dari seluruh dunia. 9/10 lainnya adalah daerah yang tidak berpenghuni, tetapi hanya karena apa yang disebut daerah tidak berpenghuni ini hanyalah daerah tanpa aktivitas manusia, itu tidak berarti bahwa tidak ada makhluk hidup di dalamnya. 4. Binatang iblis kuno awal ini semuanya ada sebelum Kaisar Abadi mengambil alih 3 alam. Kaisar Abadi tidak bisa merasakannya. Jadi Kaisar Abadi tidak berani pergi ke daerah yang tidak berpenghuni. Dia takut mati. 2374. Begitu. Jadi itu sebabnya Kaisar Abadi takut mati. 10.000 valet Great Sage mengangguk. Kemunculan relik kuno awal yang tiba-tiba kali ini membuat 10.000 valet Great Sage agak spekulatif. Mukianji berkata, Tuan, reruntuhan kuno awal adalah reruntuhan era kuno awal, dan Anda baru saja mengatakan bahwa kelompok manusia paling awal muncul selama era awal langit dan bumi. Jadi bukankah itu berarti bahwa manusia kuno awal? Reruntuhan yang akan kita datangi, muncul lebih awal dari sejarah manusia. Ya, reruntuhan kuno awal mungkin dapat menemukan senjata ilahi. Saya tidak berpikir kekuatan apapun akan melepaskan kesempatan ini. Karena manusia hanya muncul di era ketiga, relik kuno awal, yang meninggalkannya. Entah lagi. Pada zaman sebelum awal dunia, langit dan bumi dalam keadaan kacau balau. Mungkin pada pagi hari menjadi lautan dan berubah menjadi gunung pada malam hari. Pada zaman itu, meskipun tidak ada manusia, tetapi ada sesuatu yang lain. Siapa tahu? Senjata ilahi yang kita gunakan sekarang adalah apa yang tersisa dari sebelum awal langit dan bumi. Wow, sebelum awal langit dan bumi, pasti ada beberapa makhluk kuat yang tersisa. Kalau tidak, siapa yang membuat senjata ilahi ini? Siapa yang meninggalkannya? Baiklah, semua orang tahu apa yang terjadi. Jangan banyak bicara, ayo cepat. Pada saat ini, di dinasti Fa, setelah Omi melihat Falan dan yang lainnya pergi, Omi juga bersiap untuk pergi. Omi berkata kepada kapten tim kebersihan, saya akan menutup pintu selama beberapa tahun. Hei, petir angin, silakan saja. Jangan khawatir, semuanya ada bersamaku. Tidak masalah jika kamu ditutup selama 10.000 tahun. Gaji akan dibayarkan seperti biasa, kapten ini masih memiliki hak ini. Kapten kebersihan berkata dengan wajah menjilat. Omi berpura-pura pergi ke pintu tertutup. Nyatanya setelah Omi meninggalkan dinasti Prancis, ia langsung mencari tempat untuk menyamar menjadi penampilan yang berbeda. Kali ini, Omi tidak menyamar sebagai vagina jelek, dan tentu saja, dia tidak menyamar sebagai pria tampan, tetapi menengah, ditempatkan di keramaian, jenis yang tidak akan menimbulkan kehebohan sama sekali. Omi perlu diperhatikan. Omi diam-diam mengikuti tim mantan metode dinasti. Berkat tubuh Omi yang memasukkan bahan cermin pembalik, jadi itu memiliki penyembunyian yang sangat kuat. Tentu saja,
Jika orang-orang kuat di depan membuka indera ilahi mereka untuk menyelidiki, mereka akan dapat melihat Omi. Tetapi orang-orang kuat di depan tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengikuti di belakang mereka, jadi tentu saja, mereka tidak akan membuka akal sehat mereka untuk melihat ke belakang. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Omi mengikuti orang-orang dari dinasti Fa dan terbang ke arah tertentu selama setengah tahun. Terbang dengan kecepatan abadi selama setengah tahun, orang bisa melihat seberapa jauh perjalanannya. Saya mendengar bahwa ujung surga yang kita tuju kali ini hanyalah tepi dari daerah yang tidak berpenghuni. Tetapi tentu saja, saat ini, Omi tidak tahu apa itu daerah yang tidak berpenghuni. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana alam abadi bumi itu. Masih tempat yang besar. Cepat, semangat, ada akhir surga di depan. Suatu hari setengah tahun kemudian, orang terkuat dari dinasti Fa, Fawutian, berteriak keras. Tampaknya semua orang merasa gugup setelah hampir mencapai akhir surga. Fawutian, awalnya tidak dipanggil Fawutian. Kemudian, dia memberontak melawan pengadilan abadi dan mengubah namanya menjadi Fawutian, artinya jelas dia tidak memiliki surga di matanya. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya tiba di End of Heaven yang legendaris. Omi menemukan bahwa tempat ini, ujung surga, sunyi sepi dan tidak bernyawa, tidak ada tumbuh-tumbuhan di tanah, dan ada jurang dan beberapa gunung dan ngarai di tanah, seolah-olah mereka telah dipotong dengan pisau. Jejak, Omi merasa itu pasti bukan jejak yang bisa ditinggalkan oleh pertempuran immortal biasa. Mungkinkah ini medan perang kuno? Mantan metodis telah berhenti. Omi diam-diam pergi ke sisi lain dan bersembunyi di celah batu. Omi melihat di depan sebidang tanah berbukit, lapisan geologis mengungkapkan celah tinggi satu orang. Celah itu gelap, tetapi itu memberi orang perasaan yang mendalam, seolah-olah melihat langit malam yang gelap dengan rasa ruang yang tak terbatas. Itu mungkin pintu masuk reruntuhan. Bagaimana aku bisa masuk dengan pintu masuk sekecil itu? Pikir Omi dalam hati. Saya khawatir tidak mudah untuk berbaur saat ini. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik abadi yang menatap. Tepat pada saat ini, Omi melihat ada banyak lagi yang datang satu demi satu di kejauhan. Sekilas mereka sebenarnya adalah kaisar abadi, serta dewa perang bermata tiga. Sial, semua kaisar abadi ada di sini. Omi terkejut dan dengan cepat menyembunyikan beberapa yang lebih baik di celah batu. Lihat ini, itu akan menjadi tangkapan. Secara total, Kaisar Abadi telah membawa lebih dari 100 orang. Namun, Omi tidak melihat siapapun yang dia kenal di antara mereka, kecuali pemimpinnya, Dewa Perang Bermata Tiga, dan orang-orang kuat lainnya. Selanjutnya, Omi melihat 10.000 Valet Great Sage membawa lusinan orang lagi. Qianji. Omi tidak menyangka bahwa Muqianji juga datang. Tentu saja, ada orang yang datang lebih awal. Hanya saja tidak ada orang yang datang dari kekuatan besar telah menyambar untuk memasuki reruntuhan dan sepertinya sedang menunggu. Tuan, mengapa Anda tidak masuk? Di sisi lain, Muqianji bertanya. Belum, pintu masuk reruntuhan masih gelap. Jika kamu masuk sekarang, kamu pasti akan mati. Hanya ketika pintu masuk reruntuhan terbuka, kamu dapat masuk. Oh, peninggalan macam apa ini? Aku tidak tahu. Ketika pintu masuk reruntuhan terbuka, lakukan yang terbaik untuk maju dan mencoba masuk sebelum orang lain. Bagus. Sisa kekuatan juga dijelaskan dengan cara yang sama. Omi berkata dalam hati, sepertinya tidak mungkin aku bisa masuk di bawah hidung begitu banyak orang, dan begitu pembukaan terbuka, begitu banyak orang, mereka pasti akan bertarung. Lebih baik aku pergi dan mencari tahu apakah ada pintu masuk lain di dekatnya. Omi takut ditemukan oleh Kaisar Abadi, tetapi keselamatan tetap diutamakan. Jadi, Omi diam-diam pergi ke sekitar ini, tempat lain untuk melihat apakah ada pintu masuk. Jika tidak, maka kembalilah lagi. Dari kelihatannya, pintu masuk tidak akan terbuka secepat itu, 1 atau 2 bulan lagi, atau 1,5 tahun lagi. Omi berputar ke belakang dan mencari selama lebih dari 10 hari, ketika tiba-tiba, Omi melihat lubang hitam seukuran ember terbuka di bawah batu. Ah, itu pintu masuknya. Omi senang, lubang hitamnya persis sama dengan lubang besar sebelumnya. Omi segera bergegas dan berbaring di dekat lubang lorong hitam itu. Dia berbaring selama hampir setengah bulan. Tiba-tiba suatu hari, lubang lorong hitam itu memancarkan cahaya putih dari dalam, dan melalui cahaya putih itu, tampak mungkin untuk melihat pemandangan di dalamnya. Pembukaan lorong. Omi merangkak masuk melalui lubang lorong itu. Pada saat ini, di sisi lain, di pintu masuk besar itu, orang-orang dari pengadilan abadi dan pasukan lainnya juga bergegas ke depan. Namun, ada terlalu banyak dari mereka, dan semua orang berdesakan menuju pintu masuk itu, dan mereka langsung berkelahi. Pertarungan ini begitu besar sehingga konflik semakin intensif, dan pembangkit tenaga listrik abadi dari semua kekuatan juga bertarung. Semua orang mencoba masuk, Anda menghentikan saya menghentikan Anda, dan tidak ada yang berhasil memasuki relik tersebut. Omi, di sisi lain, sudah memasuki reruntuhan. 2375. Omi menemukan bahwa reruntuhan, yang tampaknya merupakan kompleks istana yang radiusnya puluhan kilometer, terbungkus perisai hitam. Hanya ada 2 lubang, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka retak. Salah satu lubangnya lebih besar, di sisi selatan istana, sementara yang lain hanya retak sedikit, dan Omi yang masuk.
Setelah Omi masuk ke celah itu, dia melompat turun dari atap istana, pintu masuknya, yang kebetulan berada di atap istana tertentu. Omi berdiri di tanah istana itu, merasa bahwa udara membawa bau abadi. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah tidak ada yang datang untuk waktu yang sangat lama untuk memiliki bau kuno dan abadi ini. Omi mengamati istana, dan di depannya, ada patung yang ditempatkan. Sebuah patung. Yang membuat Omi aneh adalah patung yang dipahat itu bukan manusia, entah kelas apa. Omi belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Namun, secara intuitif Omi merasa bahwa makhluk semacam ini akan sangat kuat dalam pertempuran, karena penampilannya sangat kuat. Omi tidak menemukan sesuatu yang aneh, tidak ada yang aneh dengan dunia. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Omi berjalan dan menyentuh patung itu. Tiba-tiba, Omi merasa seperti tersengat listrik. Ah, Omi melepaskan patung itu dengan panik. Ada apa? Omi kaget, mungkinkah patung ini masih hidup? Omi menyentuh patung itu lagi. Sensasi listrik dari menyentuhnya muncul lagi. Dan, dalam sensasi itu, sepertinya ada sebuah pesan. Barang dan lihat Mo Xiang Lilin percikan Hagorian. Alis Omi berkerut, apa maksudnya? Omi tidak mengerti apa maksud dari pesan yang masuk. Omi tidak ingin membuang waktu dan mencari di tempat lain. Dia harus memulai terlebih dahulu sebelum yang lain masuk. Namun, yang tidak diketahui Omi adalah orang-orang dari kekuatan lain tidak bisa masuk. Sekarang, di pintu masuk lainnya, pertarungan itu tak terbendung. Build blokir pintu masuknya, jangan biarkan siapapun masuk. Yang Hua, jaga itu. Gu Yueming, aku akan menutupi, kamu harus masuk dulu. Mau masuk tidak mungkin. Peninggalan ini milik pengadilan abadi. Kalian pembuat onar, jangan pernah memikirkannya. Tetapi setiap kali satu orang hendak masuk, akan segera ada 7 atau 8 kekuatan lain yang menariknya ke bawah. Di udara, Kaisar Abadi melihat bahwa tidak ada seorang pun dari pengadilan abadi yang masuk setelah sekian lama, dan menjadi marah. Kamu bajingan, kamu berani melawan Kaisar ini. Seorang pria kuat mencibir, siapa kamu? Kamu benar-benar berpikir kamu surgawi, tetapi hanya babi bodoh yang memperoleh Raja Kaisar Abadi dengan keberuntungan. Fayan, jangan berani mengatakan itu lagi. Kaisar Abadi mengamuk pada pria itu. Maaf, nama saya bukan Fayan, nama saya Fawutian. Mencari kematian. Haha, jika kamu punya nyali untuk melawanku tanpa menggunakan hati Hongmeng, aku jamin aku akan merobekmu menjadi ratusan keping. Pada saat ini, 10.000 valet Great Sage juga tertawa. Fawutian, jika Anda ingin melawan seseorang, tambahkan saya ke daftar. Baik, 10.000 valet Great Sage, sepertinya sudah lama sejak kita memberi seseorang sedikit pelajaran. Hahaha, 10.000 valet Great Sage dan Fawutian bergandengan tangan dan menyerang Immortal Emperor. Namun, pada saat itu, Dewa Perang bermata tiga berhenti di depan dan berkata, mencoba menghina Immortal. Kaisar, terserah Anda. Sepanjang pintu masuk pertarungan sangat intens. Tidak ada yang bisa memasuki relik sejak awal. Omi sendiri bisa tidur di reruntuhan dulu. Sayangnya, Omi tidak tahu itu dan mengira yang lain juga sudah masuk tapi ke arah yang berbeda. Omi meninggalkan istana pertama yang dia masuki dan tiba di sebuah halaman. Ada sebuah sumur di halaman. Saat ini ada lapisan cahaya redup di mulut sumur itu. Hah, Omi merasa cahaya itu agak familiar. Segera, dia mendekat dan melihat ke dalam sumur. Wow sialan. Omi melihat bahwa di dasar sumur, cairan yang menyerupai air adalah cairan Hongmeng Qi, dan sebagian telah menguap dan menyebar ke kepala sumur. Ya Tuhan, begitu banyak Hongshen Qi. Seluruh sumur. Omi terkejut, Hongmeng Qi bukanlah sesuatu yang bisa didapat dengan santai. Di pengadilan abadi, seseorang hanya bisa mendapatkan setetes dengan bertarung sampai mati selama 100.000 tahun. Tetapi saat ini, sumur adalah segalanya. Omi segera menyedot dengan keras, dan wow, seperti naga surgawi yang mengisap air. Semua cairan Hongmeng Qi di sumur memasuki cincin spasial Omi. Haha, aku tidak menyangka aku mendapat begitu banyak Hongi. Itu layak menjadi relik kuno awal, itu benar-benar gemetar. Omi tidak tahu bahwa peninggalan kuno awal adalah era kedua setelah awal alam semesta. Pada saat itu, manusia bahkan belum muncul. Jika itu adalah era Hongmeng, Hongmeng Qi ini hanyalah air pada waktu itu, dan air yang diminum makhluk itu adalah cairan Hongmeng Qi. Omi tidak meninggalkan satu tetes pun, dan kemudian segera mencari di tempat lain, harus menemukan sebanyak mungkin, sehingga membuat perjalanan menjadi berharga. Berkat kejelian Omi, dia menemukan pintu masuk lain. Jika tidak, dia masih akan diblokir di pintu masuk saat ini. Pada saat ini, di pintu masuk masih ada pertarungan panas. Tidak ada yang mau membiarkan siapapun masuk, keegoisan benar-benar menakutkan, dan mereka semua ingin menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Untungnya, mereka tidak tahu bahwa sudah ada orang di dalam, atau mereka tidak akan berminat untuk bertarung di sini. Di langit, daging Kaisar Abadi dihancurkan 2 kali oleh 10.000 valet Sage. Namun, Kaisar Abadi dengan hati Hongmeng, yang tubuhnya segera terpolimerisasi segera setelah dihancurkan, tampaknya abadi. Omi kembali ke istana besar. Di atas istana, ada prasasti perak, dan di atasnya, ada baskom yang diukir dengan banyak buah-buahan yang tidak diketahui, dan di sebelah baskom itu, ada pedang, yang sangat aneh, dan Omi merasa, pada awalnya,
Sekilas sangat tajam, seolah-olah hanya dengan melihatnya, dia merasa menyilaukan. Wow, pedang yang sangat bagus. Seru Omi. Omi perlahan berjalan, tangannya membelai tablet batu cepat. Alis Omi berkerut dalam apa maksudnya. Namun, kali ini Omi tanpa sadar mengikuti pesan masuk itu dan membacanya sekali. Detik berikutnya, keajaiban terjadi, dan sepiring buah yang baru saja terukir di tablet batu, serta pedang, tiba-tiba muncul dalam kenyataan. Ah, bagaimana ini mungkin? Ini adalah sesuatu yang terukir di tablet batu. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi nyata? Apakah itu mantra apa yang baru saja kukatakan? Atau sesuatu yang kuat? Omi tidak peduli. Dia menyingkirkan buah dan pedang itu terlebih dahulu. Bab 2376. Benda seperti buah itu, Omi bisa melihat sekilas bahwa itu bukan sesuatu yang biasa, mungkin sesuatu yang bahkan lebih baik daripada pil janin. Dan tak perlu dikatakan lagi, pedang itu jelas merupakan senjata ilahi yang tiada taranya. Haha, Omi sedang dalam suasana hati yang baik, setelah mendapatkan dua item hebat lagi. Hanya saja, Omi bertanya-tanya mengapa tidak ada yang masuk. Dengan segala cara, tidak bisa reruntuhan kuno awal ini, itu bukan reruntuhan yang sangat besar, itu hanya sebuah istana dengan radius lebih dari 10 mil, itu, tidak seperti orang lain yang belum menemukannya di sini. Omi tidak mau peduli dengan apapun, terus mencari yang lain. Benar, tablet batu itu barusan, Omi juga mengambil sebagiannya. Omi melanjutkan pencariannya. Kompleks istana ini, 99%-nya, sudah sangat bobrok, jadi tidak pasti apakah dia bisa menemukan sesuatu yang bagus lagi. Omi mencari dan mencari selama beberapa hari. Tapi tetap saja, dia belum bertemu satu orang pun dari luar. Sial, jahat. Dari mana Omi tahu bahwa saat ini, di pintu masuk lain ke relik, pintu masuk itu sudah berubah menjadi hitam, yang berarti pintu masuk relik itu sudah ditutup. Setiap kali relik dibuka, itu tidak untuk waktu yang lama, dan orang-orang itu tidak memasuki relik dalam waktu yang terbatas. Omi mencari di seluruh kompleks istana, setiap sudut, untuk memastikan dia tidak dapat menemukan apapun. Omi harus berbaring dan istirahat. Omi mengeluarkan mangkuk dan menuangkan cairan Hong Mengki untuk semalam. Nok nok nok. Omi meneguk mangkuk besar. Wow, dingin. Omi tidak bisa menggambarkan perasaan meminum Hong Mengki satu mangkuk pada satu waktu. Itu benar-benar pengalaman terbaik. Omi merasa tubuhnya mengembang, tapi tidak juga, seolah-olah tubuhnya telah memasuki awan. Seluruh tubuh Omi memanas. Ah, Omi berteriak dengan nyaman, merasakan sakitnya seorang maniak mabuk. Kemudian, Omi menghela napas dan tertidur. Omi berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa tidur, tetapi dia masih tidur. Omi tidak tahu berapa lama, tetapi bagaimanapun, ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia telah mencapai Dewa Emas, dan dia telah menembus penghalang abadi emas. View, Golden Immortal, hehe, saya minum semangkuk besar cairan Hong Mengki, itu naik begitu banyak saya tidak tahu apakah saya bisa meminumnya lagi. Tapi Omi merasa sudah tidak bisa minum lagi karena agak pusing saat berdiri, mungkin dengan fisiknya yang tidak bisa menahan begitu banyak kekuatan Hong Mengki dalam waktu singkat. Tidak perlu terburu-buru, saya masih memiliki banyak Hong Mengki, satu sumur, pasti ada puluhan ribu mangkuk cairan Hong Mengki, setelah saya kembali, saya akan membuat semua orang yang saya cintai. Minum semangkuk besar, setelah saya membangkitkan semua orang yang saya cintai, hahaha. Puluhan ribu mangkuk Omi sudah cukup untuk minum semua kerabatnya yang sudah meninggal. Omi mengeluarkan kembali buah yang diperolehnya tadi. Jumlahnya tidak banyak, hanya ada beberapa lusin butir saja. Omi tidak langsung memakan buah ini, atau mengambilnya nanti. Saya hampir siap untuk mundur, meskipun saya tidak tahu mengapa orang-orang di luar tidak masuk, tetapi saya telah mencari di mana-mana, tidak ada yang tersisa. Omi kembali di sepanjang jalan menuju istana tempat dia masuk. Ketika di dasar istana itu, Omi melihat ke atas dan melihat bahwa pintu masuk yang dia masuki sebelumnya, menghilang. Ah, hilang. Sial, aku tidak bisa keluar. Omi kaget. Tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Omi yakin itu akan terbuka lagi. Pada saat itu, Omi melihat patung makhluk tak dikenal yang pernah ia sentuh sebelumnya. Ketika dia menyentuhnya sebelumnya, itu seperti tersengat listrik dan juga datang dengan pesan yang tidak diketahui. Omi pergi ke sana lagi dan menyentuh patung itu. Rasanya seperti sengatan listrik dan pesan yang tidak diketahui datang darinya. Barang dan lihatlah Hagoron memercikkan lilin mau menggigil. Don membacanya juga. Detik berikutnya, keajaiban terjadi lagi. Makhluk yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di depan mata Omi. Ah, Omi panik dan mundur. Makhluk yang tidak bisa dijelaskan ini, matanya menatap Omi, lalu bergegas ke arah Omi. Omi segera menggunakan Yonder Divine Sword yang baru diperoleh dan menebasnya. Dang, suara bentrokan besar dibuat. Makhluk itu tampak sedikit seperti domba dan tampaknya tidak memiliki kekuatan menyerang, lebih seperti sedang memakan sesuatu yang bisa sangat tonik. Setelah ditebas oleh Omi, makhluk itu tidak berani datang ke sini dan menatap Omi dengan waspada. Omi mengeluarkan tablet batu yang telah dia panen sebelumnya. Kemudian, makhluk seperti domba itu tiba-tiba menghilang, dan Omi melihat ke bawah untuk melihat bahwa tablet batu di tangannya, pada suatu saat mengukir makhluk seperti domba. Ah, Omi
Omi kaget, loh batu ini luar biasa. Mereka yang tidak tahu, mengira ada makhluk yang benar-benar terukir di loh batu. Omi diam-diam berkata, mungkinkah saya menggunakan benda ini dan bahkan orang abadi dapat mengukirnya? Misalnya, saya mengucapkan mantra kepada Kaisar Abadi menghilang, dan ada Kaisar Abadi tambahan di atas batu. Tablet, hahaha. Omi tertawa senang, tapi dia tahu itu pasti tidak mungkin karena Kaisar Abadi itu setidaknya memiliki hati Hongmeng. Hati Hongmeng itu tidak bisa lebih buruk dari tablet batu ini, bagaimanapun caranya. Tidak peduli apa, tablet batu ini adalah hal yang baik, dan pasti senjata yang hebat, dan di masa depan, siapapun yang berani mengacaukan Omi akan mengukirnya di tablet batu. Juga, patung itu, Omi juga mengambilnya. Patung ini juga sesuatu yang bisa diukir, domba-domba baru saja keluar dari patung ini. Omi menunggu dan menunggu selama hampir 1 tahun. Akhirnya, di atas istana itu, sekali lagi, sebuah celah muncul. Melalui celah itu, Omi bisa melihat langit di luar. Kesempatan bagus, aku harus keluar dengan cepat. Omi melompat dan memanjat keluar dari celah itu. Vio akhirnya keluar. Omi menghela napas panjang. Pada saat ini, di sisi lain pintu masuk ada pertarungan lain. Mungkin setiap pasukan mereka terlalu bersemangat untuk mendapatkan apa yang ada di dalam reruntuhan. Jadi mereka semua bertarung sampai mati. Lagi pula, sumur Hongmengki itu pasti membuat semua kekuatan cemburu, dan mereka semua sepertinya tahu bahwa relik kuno awal ini pasti memiliki sesuatu yang baik. Omi tidak berputar kembali ke tempat semula, dengan cepat memutar dari samping dan kemudian pergi dari jauh. Omi memimpin sepanjang perjalanan kembali ke dinasti Prancis, bukan karena dia masih ingin melanjutkan kembali ke dinasti Prancis. Omi telah memperoleh begitu banyak hal, dan selanjutnya, harus ada rencana, tetapi dia sudah terlambat dalam mempraktikkan metode pemurnian tubuh bantal teratai, tidak dapat membangkitkan orang yang dicintainya. Tentu saja, Omi sendiri masih lemah. Mungkin, Omi harus memanfaatkan dengan baik apa yang telah diperolehnya dan membuat dirinya kuat terlebih dahulu. 2377. 6 bulan kemudian, Omi kembali ke pengadilan Prancis. Kali ini, Omi telah keluar selama lebih dari 2 tahun. Namun, lebih dari 2 tahun hanya tiba-tiba bagi mereka. Light Cloud, kamu sudah selesai dengan retretmu. Kapten tim kebersihan tersenyum dan menjilat Omi, membuatnya seolah-olah dia mengenal Omi dengan baik. Omi mengangguk, tidak mengganggu kapten mengapa dia membuatnya tampak akrab dengannya. Nona Falan dan yang lainnya sudah kembali. Tanya Don Zimmer. Tidak ada kabar sama sekali. Oh baiklah, Omi kembali ke kamar asramanya. Kapten berkata, saya sudah membersihkan kamar Anda untuk Anda setiap hari. Terima kasih. Sama-sama, ini yang harus dilakukan Kapten. Bukan apa-apa, saya akan pergi bekerja dulu, katakan saja apa yang Anda inginkan. Pergi. Omi sendirian untuk memikirkan apakah dia harus tinggal atau pergi selanjutnya. Setelah memikirkannya, Omi memutuskan untuk tinggal, dan pergi setiap kali dia berlatih metode pemurnian tubuh pelet teratai. Omi mengeluarkan lusinan benda seperti buah yang dia dapatkan sebelumnya. Kemudian makan salah satu biji-bijian. Menunggu beberapa menit. Ada apa? Tidak ada perasaan. Omi agak bingung, mungkinkah benda ini benar-benar hanya buah kan? Omi makan sepotong lagi, masih tidak merasakannya. Seperti yang diharapkan, benda ini hanyalah buah. Omi memakan semuanya dalam satu napas dan mengutuk, sialan, membuatnya berpikir bahwa itu adalah semacam harta karun kelas berat. Mata Omi beralih ke pot yang berisi buah. Pot ini, seukuran telapak tangan, tampak seperti mangkuk tetapi sedikit lebih besar dari mangkuk. Benda yang awalnya kupikir adalah sebuah baskom, itu tidak mungkin semacam harta karun, kan? Omi mengambil baskom itu dan merawatnya dengan hati-hati. Sayangnya, saat Omi mengangkat baskom, dia tidak merasakan sengatan listrik. Omi mengambil baskom itu dan melantunkan mantra kepada anak anjing di tanah, barang dan lihat Hagoron memercikkan lilin mau menggigil. Detik berikutnya, keajaiban terjadi. Tubuh anak anjing itu menyusut dalam garis lurus, dan saat menyusut, ia terbang menuju baskom Omi. Pada akhirnya, anak anjing itu tersedot ke dalam baskom dan anak anjing itu menjadi seukuran semut. Namun, masih hidup, anak anjing seukuran semut itu berlari di sekitar baskom, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia tidak bisa lepas dari baskom di tangan Omi. Seperti yang diharapkan, baskom ini bukan barang biasa, hehe. Omi tersenyum. Omi mencoba menekan anak anjing itu sampai mati, tetapi sayangnya, begitu jari-jari Omi masuk lebih dalam ke baskom, tiba-tiba dia merasakan daya tarik yang kuat. Detik berikutnya, Omi juga menyusut dan masuk ke baskom. Anak anjing itu masih menggonggong pada Omi. Omi merasa dirinya, seperti jatuh ke lembah. Barang dan lihat Hagoron memercikkan lilin mau menggigil. Omi melantunkan mantra lain, dan di detik berikutnya, Omi dan anak anjing itu muncul lagi di dunia nyata. Sekarang sudah cukup pasti bahwa pot itu bisa membawa orang dan benda, tetapi seberapa kuat pot itu, tidak ada yang tahu. Omi menyimpannya terlebih dahulu, dan melanjutkan untuk mengambil semangkuk cairan Hongmengki untuk diminum. Setelah meminumnya, seluruh tubuhnya menjadi panas dan dia tidur lagi, bangun beberapa hari kemudian. Rana Omi belum tumbuh ke tahap tengah Golden Immortal. Aneh, apakah tidak cukup untuk minum? Don Omi minum mangkuk lain. Hasilnya tetap tidak ada pertumbuhan. Apa yang terjadi?
Apakah itu terlalu singkat sejak terakhir kali saya meminum Hong Mengki agar tubuh saya menyerapnya? Yah, saya hanya harus menunggu sedikit lebih lama sebelum saya meminumnya, membuang 2 mangkuk saya. Kata Omi dengan sedikit kesedihan. Setelah beberapa bulan lagi, Nona Falan dan orang-orang yang pergi ke dinasti Fa kembali. Omi bertanya kepada kapten, dan kapten berkata, para pendahulu tertinggi dari dinasti Fa kembali dengan ekspresi sedih di wajah mereka, tampaknya tanpa keberhasilan dan dengan beberapa jenius yang mati. Keesokan harinya, Nona Falan datang menemui Omi. Awan cahaya angin. Nona Falan, kamu kembali. Hei, Wind Lightning, kamu sudah melangkah ke Golden Immortal. Ya, selama 3 tahun kamu pergi, aku mendekat sebentar, dan kemudian aku mencapai tahap pra Golden Immortal, bagaimana denganmu? Relik apa yang akan didapat dari perjalanan ini? Lupakan saja, tapi berkatmu Falan agak tersesat. Dia pergi ke sana selama 3 tahun sebelum dan sesudahnya, tetapi akhirnya tidak mendapatkan kentut, melainkan Omi, yang menutup di rumah dan berdampak pada Golden Immortal, saat dia masih seorang Taisian. Oh, jangan khawatir Nona Falan, cepat atau lambat kamu akan mengenai Dewa Emas. Semoga saja begitu. Kali ini ketika saya pergi ke reruntuhan kuno awal, saya memiliki harapan yang tinggi, tetapi sebagai hasilnya, saya tidak memasuki reruntuhan kuno awal sama sekali. Tidak masuk kenapa? Tanya Omi. Itu masih karena kekuatan besar memperebutkannya. Pintu masuk itu sangat kecil. Setiap kekuatan ingin memiliki semuanya untuk diri mereka sendiri. Dan sebagai hasilnya, tidak ada yang masuk. Lalu kenapa kamu kembali sekarang? Pintu masuk itu benar-benar hilang. Omi tersenyum dalam hatinya. Jadi tidak ada yang pernah masuk sama sekali. Tapi tentu saja beruntung Omi kembali dengan cepat. Atau dia takut dia tidak akan pernah bisa keluar. Apa maksudmu dengan menghilang? Peninggalan kuno awal itu telah berpindah tempat, dan tidak ada yang tahu kemana itu dipindahkan. Jadi Senior Wind Lightning, demi aku yang sangat tidak beruntung, bisakah kamu berhenti menjadi petugas kebersihan dan menjadi guruku? Miss Farasi memohon. Omi berpikir dalam hati bahwa hidup ini terlalu damai dan membosankan untuk melihat pintu di sisi ini. Baiklah, aku ingin menjadi gurumu. Terima kasih, Nona Fashion-san. Terima kasih kembali. Kalau begitu datanglah tinggal di tempatku, aku akan mengatur tempat untukmu. Omi berkata, seperti yang Anda atur. Omi tidak keberatan tidur dengannya, tapi dia takut orang tidak akan menyukai Omi yang jelek seperti itu. Kemudian, Omi mengikuti Nona Falan dan memasuki interior dinasti Fa untuk pertama kalinya. Di dalam dinasti Fa, orang biasa tidak bisa masuk. Mereka harus menjadi tamu dinasti Fa, atau tokoh inti dinasti Fa. Nona Feng, kalau begitu mari kita pergi menemui kakekku dulu. Sesuai keinginan kamu. Omi datang ke aula di mana seorang pria parubaya dan tua menghela nafas. Itu adalah kakek Falan, Faji. Kakek Falan, ada apa? Aku sudah membawa Feng Qingyun. Dia bersedia menjadi guruku. Petir angin senior, saya memberi hormat kepada Faji senior tertinggi. Sama-sama. Hei, kamu sudah melangkah ke Golden Immortal. Ya, kamu masih sangat muda untuk melangkah ke Golden Immortal, itu benar-benar mengesankan. Senior jangan khawatir, karena saya setuju untuk menjadi guru Nona Falan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya sehingga dia dapat melangkah ke Dewa Emas sesegera mungkin. 2378. Sebenarnya, yang perlu dilakukan Omi hanyalah memberinya semangkuk cairan Hong Mengki, tapi sayangnya, ini adalah sesuatu yang tidak akan diungkapkan dengan mudah kecuali jika itu adalah kerabat terdekatnya. Kakek, karena petir angin adalah guruku sekarang, mari kita atur agar dia tinggal di halaman yang sama denganku. Baik, kakek ingin diam, kalian menggaruk diri kalian sendiri, tetapi kalian harus memastikan bahwa kalian tinggal di halaman yang sama dan kalian tidak boleh main-main. Faji menatap Omi dengan agak gelisah. Omi tersenyum, jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Setelah itu, setiap hari, selain berkultivasi sendiri, Omi mengenal Falan. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu. Metode pemurnian tubuh pelet teratai Omi sedikit lebih baik, yang merupakan berkah besar. Begitu dia berlatih metode pemurnian tubuh pelet teratai, ditambah dengan Hong Mengki, Omi yakin bahwa kerabatnya yang sudah meninggal memiliki tubuh yang lebih baik daripada yang masih hidup. Omi sangat merindukan dan menantikan hari itu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar, saudara Luo Qing. Itu adalah suara Falan. Omi melihat keluar melalui jendela dan melihat seorang pria jangkung dan tampan berjalan ke halaman Miss Falan. Suster Falan, dalam sekejap, sudah ratusan ribu tahun sejak kita bertemu lagi, kamu tumbuh cantik lagi. Saudara Luo Qing benar-benar pandai mengatakan hal-hal baik. Suster Falan, jika orang tuaku tidak memaksaku untuk menutup pintu, aku pasti ingin mengunjungimu setiap hari. Terima kasih telah memikirkan Broter Luo Qing, tetapi Broter Luo Qing sekarang berkultivasi ke tahap tengah Golden Immortal, saya benar-benar iri. Itu karena aku telah membuat beberapa pencapaian sehingga orang tuaku mengizinkanku untuk datang. Dan kali ini aku berencana untuk hidup selama 8 atau 10 tahun untuk membimbing Sister Falan dengan benar. Seperti saya, Sister Falan berlatih teknik pedang yang sama, dan sekarang, pedangku bahkan lebih mahir. Falan terkejut, datang untuk membimbingnya. Apa? Anda tidak perlu bimbingan saya, jadi saya bisa pergi.
kata Luo Qing. Falan berkata, saudara Luo Hang, sebenarnya, saya sudah memiliki seorang guru untuk membimbing saya sekarang. Guru saya adalah seorang jenius dengan pedang. Tepat pada saat ini, suara Umi datang dari belakang. Tidak hanya dengan pedang, tetapi dengan pedang, dengan tombak, dengan tombak, dengan tongkat. Saya sama baiknya dalam semua hal. Ketika Falan berbalik, dia sibuk memperkenalkan, saudara Luo Hang ini guru saya, Winlight Cloud. Wajah Luo Hang itu sangat buruk, melihat bahwa itu adalah Pragolden Immortal. Dia bersenandung, angin dia. Rambut ayam, saudari Falan, kamu tidak berpikir bahwa aku akan kalah dengan monster jelek ini, kan? Saudara Lorok, jangan katakan seperti itu. Lagi pula, Winlight Cloud adalah guruku. Dia benar-benar jenius. Betulkah? Karena dia jenius, kenapa kamu tidak menikah dengannya? Ada apa denganmu, kakak Roko? Saudari Falan, kakekmu dan yang lainnya telah pergi ke Gunung Luosianku dan ingin kau menikah denganku dan dua keluarga kita untuk menikah. Ah, bagaimana mungkin? Falan terkejut. Tanyakan pada kakekmu apakah kamu tidak percaya padaku. Toh, aku melihat monster jelek ini sangat tidak bahagia. Terus menikah denganku, atau terus memiliki monster jelek ini sebagai gurumu. Kamu pilih sendiri. Setelah mengatakan itu Luo Qing berjalan pergi dengan wajah tidak senang. Falan terkejut di sana, tidak tahu mengapa dia ingin menikahi Luo Xuanzan. Omi berkata, Nona Falan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku akan mencari kakekku. Tak lama setelah Falan pergi, Luo Qing yang baru berangkat masuk memelototi Omi. Omi berkata, apakah Anda pikir saya tidak akan tahu bahwa Anda bersembunyi, mencoba untuk mendapatkan perhatian saya ketika Nona Falan pergi? Luo Hang itu mendengus, bajingan jelek, aku akan menghancurkanmu hari ini, dan kamu masih berani menjadi guru adikku Falan. Kamu bawang yang mana? Omi berkata, jika saya tahu, puluhan juta tahun yang lalu, saya akan menembaknya ke tanah, menyelamatkan Anda, seorang anak yang tidak berbakti, dari lahir. Maksud kamu apa? Kembalilah dan tanyakan pada ibumu. Sialan kamu, beraninya kamu menghinaku. Oh, menghinamu adalah hal terkecil yang pernah kulakukan dalam hidupku. Mencari kematian. Setelah mengatakan itu, bahwa Luo Qing membunuh Omi dengan pedang, dia berpikir bahwa dia bisa mengambil nyawa Omi dengan satu pedang. Seseorang yang adalah seorang guru di dinasti Fa, dia tidak memiliki kekuatan apapun. Sama sekali, membunuhnya paling banyak hanya beberapa kata kesalahan dari Falan. Pedang Omi memotong lengan Luo Qing itu dengan satu tebasan. Ah, Luo Qing menjerit. Sampah pedang yang sangat kotor. Omi menyeka pedang pamungkasnya dan berkata dalam hati, Luo Jiang ini, sepertinya dia agak kuat tapi aku tidak takut. Sepertinya aku harus menantang pria besar itu, jika tidak aku akan kehilangan begitu banyak milikku. Pedang tertinggi. Pada saat ini, Falan menemukan kakeknya. Kakek, mengapa kamu tiba-tiba ingin Gunung Luosian menikah? Fasi, kamu di sini. Kakek, kenapa? Fasi, kan? Bukankah kamu dulu suka bermain dengan Luo Qing? Dan selain itu, Luo Qing adalah jenius yang sempurna untukmu, dan keluarganya juga ada di dekat kita. Selama peninggalan kuno awal yang lalu, dinasti Fa kami membuat Kaisar Abadi sangat tidak senang, dan saya mendengar bahwa Kaisar Abadi sedang bersiap untuk mengirim pasukannya untuk memusnahkan kami. Jadi kami harus segera menikah dengan Gunung Luosian. Ah, pengadilan surgawi akan datang untuk memusnahkan kita. Ya, tapi, bukankah mereka memusnahkan kita sebelumnya, tetapi mereka tidak memanfaatkan kita? Sebelumnya, situasinya akan berubah, dibandingkan dengan sebelumnya. Pengadilan abadi memiliki lebih banyak orang kuat, seperti Leng Tianling, San Rufei, Gao Xiaolian, dan orang kuat immortal peringkat tinggi lainnya. Dinasti Fa kami, pada di sisi lain, tidak banyak berubah, jadi situasinya tidak diketahui. Wajah Falan berubah secara dramatis, tidak menyangka hal sebesar itu akan datang ke dinasti Fa. Jadi, Falan, cepatlah menikah dengan Luo Qing. Dengan begitu bencana besar datang, dinasti Fa kita akan memiliki aliansi. Oh, Falan ketakutan di dalam. Apakah kamu tidak suka itu? Itu tidak benar, hanya saja, ya, aku akan pulang. Falan dalam kekacauan di dalam, dia tidak tahu apa yang dia tolak, dia seharusnya tidak memiliki orang yang dia sukai di dalam dirinya. Petir angin itu, meskipun dia telah bersamanya selama 100.000 tahun, tetapi Wind Lightning sangat jelek, tidak mungkin dia bisa melihatnya. Ketika Falan kembali ke tempatnya, dia mendengar seseorang di halaman mengeluarkan raungan membunuh babi. Itu kakak Luo Qing yang berteriak. Falan sibuk berlari masuk, dan begitu dia memasuki halaman dia bodoh. Dia melihat bahwa salah satu lengan Luo Qing telah dipotong, dan dia tergantung di pohon dengan tali peri yang ditekan di lehernya. Ada apa denganmu, kakak Lokok? Siapa yang melakukannya? Pada saat itu, ada suara berat dari Omi, aku. Falan terkejut, seolah-olah dia agak skeptis bahwa Omi, seorang Pragolden Immortal, dapat melakukan ini. 2379. Falan dinasti Fa Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, itu sebabnya saya membuatnya tetap hidup sampai sekarang, kalau tidak dia pasti sudah pergi ke barat. Sekarang Anda juga kembali, beri saya kata, bisakah orang ini menjadi dibunuh atau tidak?
Tubuh Falan bergetar, merasakan tubuh Omi memancarkan aura yang sangat kuat, yang tampaknya tidak ada bandingannya bahkan dengan makhluk abadi biasa. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Ah, Farasi sibuk. Karena dia mencoba membunuhku saat kau pergi. Ini. Falan memandang Luo Qing dan berkata, Saudara Luo Qing, mengapa kamu melakukan itu? Bagaimana kalau aku melihat dia kesal? Omi berkata, kalau begitu bagaimana kalau aku mengirimmu ke barat? Tentang melakukannya, Falan memohon, Guru Angin, tolong, demi saya, biarkan dia pergi. Beri saya alasan. Kaisar Abadi akan segera mengirimkan pasukannya untuk memusnahkan dinasti Fakita, dan kakek saya dan yang lainnya ingin saya menikah dengannya, sehingga kita dapat memiliki pembantu tambahan. Jadi tolong, saya mohon, jangan merusak Fa kami. Rencana dinasti pada saat yang kritis, oke. Omi kaget di dalam, Kaisar Abadi akan mengirim pasukan, hehe, Omi juga ingin bermain dengan Kaisar Abadi. Baik-baik saja maka. Tapi Luo Qing berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu dinasti Prancis bahkan memukul ide ini. Aku berkata kenapa kamu tiba-tiba ingin menikahi kami. Kami memohon untuk menikahimu sebelumnya, tetapi kamu mengelak. Tapi kali ini Anda mengambil inisiatif untuk meminta pernikahan. Lewati 100.000 kata di sini, sudah berakhir. Singkatnya, aliansi antara Gunung Luosian dan dinasti Fa tidak terbentuk, dan dinasti Fa hanya bisa menghadapi pengadilan abadi saja. Di pengadilan abadi, Kaisar Abadi sudah mulai menggelar operasi untuk memusnahkan dinasti Fa. Kali ini, pastikan untuk memusnahkan dinasti Fa. Kaisar Abadi meraung dan berkata kepada lusinan dewa perang yang kuat di pengadilan abadi. Kaisar Abadi terbakar memikirkan betapa sombongnya Fa ketika dia berada di sisa-sisa akhir surga. Kali ini, tidak peduli berapa biayanya, dinasti Fa harus dimusnahkan. Kaisar Abadi, 200.000 tentara bersiaga setiap saat. Dewa perang bermata tiga berkata, bagus, tunggu pesananku. Ya, saat ini, di dinasti Fa orang-orang gelisah. Wind Lightning, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Kapten Regu Kebersihan berkata kepada Don Zimmer. Pergi. Kemana? Kamu konyol. Sekarang semua orang telah mendengar berita itu. Pengadilan abadi akan menyerang dinasti Fa. Semua orang yang dapat melarikan diri telah melarikan diri. Kamu masih tinggal di sini mencari kematian. Kami hanya berkeliaran di dinasti Fa untuk kesempatan. Kami tidak berencana untuk mati dalam pertempuran dengan dinasti Fa. Kapten penjaga. Omi tersenyum. Ya, kamu tidak harus benar-benar lurus. Lagi pula kamu bukan dari dinasti Fa. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Hahaha, aku baru saja akan berpartisipasi, bermain dengan pengadilan abadi. Kamu benar-benar mencari kematian. Kamu pikir kamu abadi. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya abadi emas. Berhenti bicara, aku harus pergi. Kapten tim kebersihan melarikan diri. Seluruh dinasti Fa, semua orang yang bisa melarikan diri sudah melarikan diri. Tentu saja, mereka yang melarikan diri adalah beberapa pelayan. Masih banyak elit sejati di dinasti Fa. Nona Fashion San datang. Nona Angin, apakah kamu masih di sini? Jangan khawatir, Nona Falan, aku akan bertarung denganmu dinasti Fa sampai akhir. Kamu, mengapa kamu melakukan ini? Tidak memangnya kenapa? Terima kasih, atau kamu benar? Oh, aku juga punya dendam terhadap Kaisar Abadi. Namun, peluang kemenangan dinasti Prancis kami rendah. Itu tidak dalam pertimbangan saya. Saya mendengar bahwa pengadilan abadi mengirim 200.000 pasukan, tetapi saya, dinasti Fa, hanya dapat mengumpulkan kurang dari 1.500.000 pasukan, dan pasukan dinasti Fa saya jelas tidak sekuat prajurit surgawi, yang memilih pasukannya. Prajurit surgawi lebih ketat dari kita. Itu belum tentu benar. Sejauh yang saya tahu, sebagian besar prajurit surgawi takut mati, dan juga, prajurit surgawi tidak sekuat yang Anda pikirkan. Banyak dari mereka hanya mencoba mencampur adukan posisi peri dan pergi melalui koneksi untuk memasuki barak. Kok kamu tahu? Hahaha, apakah dia perlu diberitahu oleh Omi bahwa Omi juga pernah menjadi prajurit surgawi? Juga pengadilan abadi telah mengirim sekitar 20 dewa perang super, dan keluarga saya, yang dapat menandingi dewa perang ini, hanya 8 atau 9. Secara keseluruhan, kali ini Kaisar Abadi tampaknya ingin memusnahkan dinasti Fa kami sama sekali. Biaya, angin petir, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Falan sudah bangun, aku tidak akan pergi. Falan mengangguk dengan penuh terima kasih dan bertanya dengan lembut, kamu tidak pergi karena aku? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak pergi karena aku? Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak. Falan akan salah paham dan berkata, Wind Lightning, kamu tahu betul bahwa aku tidak menyukaimu karena jelek dan tidak menyukaimu, jadi mengapa kamu tetap tinggal untukku? Omi berkata, kamu benar-benar berpikir aku jelek. Apa maksudmu? Kamu benar-benar berpikir aku jelek? Wind Lightning, jangan marah. Sebenarnya kamu tidak sejelek itu, kamu sudah biasa melihatnya setiap hari. Sebenarnya tidak apa-apa, jika kali ini, dinasti Prancis saya dapat aman dan sehat, saya pasti akan mempertimbangkan untuk mengikutimu. Omi menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kenapa? Apakah kamu pikir kamu tidak cukup baik untukku? Fasiro sedikit bingung, Angin seharusnya senang tentang itu. Tidak apa-apa, Nona Fashion San, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, tetapi kamu tidak diizinkan untuk memberitahu. Kamu bilang,
Sebenarnya, aku yang kamu lihat sekarang bukanlah aku yang sebenarnya, aku menyamar. Kenapa? Karena wajahku menyebabkan begitu banyak masalah orang-orang mencintaiku. Bunga mekar di antara bunga-bunga. Botol anggur melihat membuka tutup otomatis. Wajah ini. Jika Anda bertemu wanita cantik, Anda akan menyukai saya. Saya tidak ingin terlalu banyak masalah. Jadi aku cenderung menyamar. Oh, kamu membual, tidak ada narsisis seperti itu di dunia. Aku benar-benar tidak berbohong padamu, wajah asliku. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku yang pertama dalam 3 alam, tapi yang kedua pasti baik-baik saja. Nona Falan tertawa. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Lagi pula aku menyamar seperti sekarang, jadi itu benar-benar jauh lebih merepotkan. Baiklah, jangan katakan itu. Tidak apa-apa untuk menjadi jelek. Tidak apa-apa untuk membiasakan diri melihatnya. Ingat apa yang saya katakan. Jika dinasti Fa selamat dari bencana ini, saya pasti akan mempertimbangkan Anda. Setelah mengatakannya itu, Falan melarikan diri dengan wajah merah. Omi tertekan. Saya menyamar menjadi sangat jelek, dan Anda masih harus turun. Sial, Miss Falan, selera Anda agak berat. Omi mencerminkan dirinya dan ingin muntah. Falan ini, sebenarnya mengatakan bahwa akan baik untuk membiasakan diri menatapnya. Omi menghela nafas, sepertinya wajah jelek tidak bisa menghalangiku untuk menaklukkan semua gadis di alam semesta sama sekali. Omi kembali ke kamarnya, dia juga harus bersiap untuk perang. Sejak kebangkitannya, Omi tidak menggerakkan otot dan tulangnya dengan benar. Sudah waktunya baginya untuk mengungkap begitu banyak senjata ilahinya yang hebat. Tentu saja, apa yang akan terjadi setelah pembukaan, Omi tidak ingin tahu, dia hanya ingin pertempuran besar. 2380. Sekitar 2 bulan kemudian, pengadilan abadi akhirnya mengirim 200.000 tentara surgawi ke bawah. Dinasti Prancis juga sudah siap. Di tempat latihan militer dinasti Prancis, 750.000 tentara berdiri di sana, dan Omi ada di antara mereka, dan mereka telah berdiri di sini selama lebih dari 10 hari. Setelah menunggu lebih dari 10 hari, para prajurit surgawi akhirnya diturunkan. Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan langit dibombardir dengan tentara surgawi, tampaknya gugup. Segera tentara langit-langit berdiri kokoh. Kaisar abadi tidak ada di antara mereka, dan pemimpinnya adalah dewa perang wanita. Fawutian, Anda tidak memiliki mata untuk raja, saya menyarankan Anda untuk menahan diri. Teriak Dewi Perang itu. Di tanah, Fawutian dari dinasti Fa mencibir, aku akan menangkap nenekmu, mengapa nenekmu tidak membiarkanku menangkapnya dengan kedua tangan? Dewi Perang itu sangat marah karena dia berani menganiayanya. Tanpa hukum, maka jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Jika Anda benar-benar tidak berperasaan, pergi dari sini sekarang dan berpura-pura itu amal di tempat saya. Omi melirik prajurit surgawi. Dewa Perang Tiga Mata tidak ada di sini. Mungkin Dewa Perang Tiga Mata belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya dari medan perang iblis surgawi terakhir, tetapi Leng Tianling bahkan ada di antara mereka. Adapun tim pertempuran serigala surgawi, Omi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada. Tampaknya tim pertempuran serigala surgawi adalah kumpulan bakat mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko apapun, dan prajurit surgawi yang mereka kirim adalah, terus terang, umpan meriam. Mereka tidak peduli berapa banyak yang mati dan bisa mati. Direkrut lagi jika mereka mati. Leng Tianling berkata, Gao Xiaolian, berhenti berbicara omong kosong dengannya. Bahkan jika dia menyerah, dia akan mati sama saja. Bunuh. Bunuh. Dewa perang perempuan bernama Gao Xiaolian memberi perintah, dan 25 prajurit surgawi bergegas turun untuk membunuh. Bunuh. Fawu Tian juga mengangkat tangannya. Kedua belah pihak berteriak dan bergegas, seolah-olah dua aliran air bertabrakan secara instan. Perang dimulai. 20 dewa perang berpangkat tinggi yang dikirim oleh pengadilan abadi adalah yang pertama membunuh 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama di dinasti Fa, dan pengadilan abadi hampir bertarung 2 lawan 1. Misalnya, Leng Tianling dan Gao Xiaolian, keduanya mengepung Fawutian. Tidak heran Nona Falan sangat pesimis, memang, adegan itu menunjukkan bahwa Kaisar Abadi rela pergi keluar untuk menghancurkan dinasti Fa. Omi hanya bisa melakukan sedikit untuk membantu, bergegas menuju sekelompok tentara surgawi untuk membunuh mereka. Omi mengambil senjata hebat itu dan melakukan Shadow-less Divine Sword miliknya. Swoosh. Pedang Omi adalah ratusan kematian, dan tidak peduli apakah tentara surgawi itu kuat atau lemah, bahkan mereka yang telah mencapai tingkat immortal ilahi awal tidak dapat terhindar. Wow, Omi agak ngeri. Dia merasa bahwa kekuatan tempur Omi telah mencapai tingkat immortal kelas menengah. Tapi itu tidak mengejutkan. Pedang yang dia gunakan adalah senjata dewa yang diperoleh dari peninggalan kuno awal, dan teknik pedang ilahi tanpa bayangannya juga sangat maju, jadi kekuatan Omi telah meningkat pesat. Segera orang-orang dari pengadilan abadi melihat Omi sebagai penuai. Ai Peng, cepat pergi. Siapapun dari dinasti Fa yang membunuh prajurit surgawi seperti mati rasa. Jika ini terus berlanjut, prajurit surgawi kehilangan banyak uang. Cepat pergi dan urus itu. Gao Xiaolian menginstruksikan bawahannya, Ai Peng, yang merupakan dewa tingkat menengah. Ya, Dewi Gao. Pria bernama Ai Peng datang bergegas menuju Omi di kejauhan. Seperti yang diharapkan, kecepatan Omi dalam membunuh tentara surgawi seperti panen dan penuai. Menderita kematian.
Ai Peng berteriak, menggunakan mantranya untuk menyerang Omi. Dua panah merah menyala menembus udara menuju kepala Omi. Omi merasa untuk krisis, tetapi mantra Ai Peng cepat. Tentu saja, bisa jadi ranah Omi rendah dan tidak dapat mengikuti reaksi. Jadi, Omi tidak bisa mengelak, dan dua panah merah berapi-api melesat lurus ke arahnya. Kepala Om. Dikira Umi akan tertembak di kepala dengan satu anak panah, tapi yang tidak disangka-sangka adalah ketika dua anak panah merah itu mengenai kepala Umi, tiba-tiba mereka hancur berkeping-keping, seolah-olah tubuh Umi, yang jauh lebih kuat dari anak panahnya. Seperti telur yang menabrak batu. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya seorang dewa masa, mengapa tubuhnya begitu kuat? Ai Peng terkejut. Omi merasa pusing saat ini, seolah-olah dia telah dipukul dengan beberapa batu bata, dan meskipun otaknya keras, itu sangat menyakitkan. Omi melihat ke arah Ai Peng itu dan berkata dengan marah, "Bajingan, beraninya kau menembakku. Aku akan melihat berapa lama kamu masih bisa bangkit." Setelah mengatakan itu, Ai Peng membunuh Omi lagi. Mata Omi sepertinya tidak bisa mengikuti kecepatan gerakan lawannya. Ranah Omi terlalu rendah, dan ranah itu sangat menariknya kembali. Omi tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan Ton mengeluarkan baskom seperti mangkuk. Barang dan saksikan Hagoron memercikkan lilin sambil menggigil. Detik berikutnya, keajaiban terjadi, tubuh Epon tiba-tiba menyusut dan terbang ke baskom Don Omi. Omi menatap baskomnya, dan Epen itu berdiri di dasar baskom seperti semut. Om tersenyum hehehe. Omi tidak kembali untuk membunuh tentara surgawi, tetapi langsung menuju ke Immortal General. Ketika dia melihat Jenderal Immortal, mereka yang berada di bawah Immortal tingkat menengah, Omi tidak repot-repot melawan mereka karena wilayahnya rendah dan sulit untuk dilawan, jadi Omi hanya mengumpulkan mereka. Bagaimanapun, ada 3 jenis barang yang digunakan Omi untuk mengumpulkan orang, pot, prasasti, dan patung. Mantra untuk baskom dan patung itu adalah barang dan lihat Hagorun seplas wax mau menggigil. Tak lama kemudian, bak Omi tampak dipenuhi banyak semut, setidaknya 30 atau 40 semut. Hahaha. Omi tertawa, orang-orang yang mengecil seperti semut ini ketakutan. Mereka juga mencoba untuk melihat apakah mereka bisa menghancurkan baskom Omi, tetapi hasilnya sia-sia. Leng Tianling itu berkata, "Gao Xiaolian, situasinya tidak benar. Apa yang salah? Sudahkah Anda menyapu medan perang dengan akal ilahi Anda dan memperhatikan bahwa tampaknya tidak banyak jenderal abadi kita yang tersisa, dan sekarang semua dewa dari dinasti Fa membantai prajurit surgawi? Bagaimana mungkin?" Leng Tianling dan Gao Xiaolian, yang sudah bertarung dengan Fa dari jauh, sibuk berkomunikasi. Perasaan ilahi Gao Xiaolian menyapu medan perang utama di kejauhan, dan tentu saja, semua jenderal tingkat immortal hilang. "Kamu melawan Fa Wutian sendirian, aku akan pergi melihatnya." "Gao, bagus. Jadi, Leng Tianling sendirian untuk berhadapan dengan Fa Wutian, sementara itu Gao Xiaolian berlari menuju medan perang utama." Pada saat itu, Gao Xiaolian melihat seorang pria jelek yang kebetulan melantunkan sesuatu kepada Immortal tingkat menengah, kemudian Immortal tingkat menengah itu melesat dan diterima ke dalam potnya untuk pergi. Ah, jadi begitu. Gao Xiaolian sangat marah. Omi merasakan krisis dan sibuk melihat ke samping, tetapi gerakan membunuh Gao Xiaolian sudah terlihat. Omi tidak punya waktu untuk melafalkan mantranya, dan bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak bisa mengumpulkan keabadian tingkat ini. Gao Xiaolian ini, bagaimanapun, berada pada level yang sama dengan Leng Tianling, dan kekuatannya tidak hanya pada level immortal level tinggi, tetapi pada level Battle God level tinggi, melebihi dewa level tinggi biasa, salah satu dari mereka. Lusinan Dewa Pertempuran di Dunia Abadi. Bab 2381. Omi merasa seluruh tubuhnya kacau, tubuhnya tenggelam dengan keras ke tanah, seperti meteor, menabrak tanah, dan ketika dia mencapai tanah, dia masih langsung turun ke tanah. Omi pertama kali diserang oleh dewa perang tingkat ini, yang semuanya hanya tebakan sebelumnya, dan baru sekarang dia sangat menghargai betapa kuatnya itu. Sebelumnya, Omi telah menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan dewa perang level ini sekarang karena dia memiliki begitu banyak senjata ilahi, tetapi sekarang ternyata Omi masih jauh dari cukup kuat untuk bersaing dengan dewa perang ini. Tingkat. Setelah Omi meledak ke tanah, Gao Xiaolian pasti tidak akan melepaskannya dan mengejarnya. Tentu saja, dia sepertinya melihat bahwa baskom di tangan Omi bukanlah sesuatu yang biasa, dia menginginkannya. Di dasar tanah, Omi merasa seluruh tulangnya patah. Dalam keadaan normal, Omi pasti sudah mati. Berkat material yang Omi masukkan ke dalam cermin terbalik, itu sebabnya dia tidak mati dalam sekali jalan. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, Omi melantunkan mantra dan muncul di kamar Gao Xiaolian dari udara tipis. Detik berikutnya, seluruh tubuh Omi menghilang di tempatnya, dan di atas tablet batu itu, ada sebuah ukiran muncul dari udara tipis. Sayangnya, sosok yang diukir itu memiliki wajahnya di belakang punggungnya, jadi dia tidak bisa melihat siapa itu. Pada saat itu, Gao Xiaolian mengejar. Di mana orangnya? Gao Xiaolian tidak tahu harus berbuat apa. Omi tiba-tiba menghilang ke udara. Tidak tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Mungkinkah barusan orang itu masih bisa bergerak di udara? Bagaimana ini mungkin? Apa yang disebut gerakan spasial adalah gerakan instan.
kemampuan supernatural yang hanya bisa dikuasai oleh Kaisar Abadi saja, karena dia telah menguasai hati Hong Meng. Pada saat itu, Gao Xiaolian melihat tablet batu di bawah tanah. Tablet batu itu tidak dipukuli, hampir seukuran buku. Gao Xiaolian mengambil prasasti batu itu dan melihat sosok sederhana seorang pria diukir di atasnya. Hanya saja, itu diukir di punggungnya. Prasasti batu ini luar biasa. Gao Xiaolian langsung mengambil prasasti batu itu. Pada saat ini, Omi merasa seperti sedang berada di sebuah ruangan yang salah satu sisinya tidak memiliki dinding dan dapat melihat dengan jelas keluar. Omi dengan jelas melihat bahwa Gao Xiaolian telah mengambil tablet batu ini. Sial, apa yang harus aku lakukan dengan ini? Omi tertekan. Sepertinya tidak ada jalan keluar sama sekali. Omi tidak tahu berapa lama perang di luar telah berlangsung. Dia tidak bisa melihatnya lagi. Pada saat Omi melihat dunia luar lagi, 7 atau 8 hari telah berlalu. Terlebih lagi, hal pertama yang Omi lihat adalah wajah Gao Xiaolian itu. Jujur saja, wajah Gao Xiaolian ini cukup halus termasuk rata-rata pandangan pertama, tapi semakin cepat, semakin baik. Gao Xiaolian itu memegang tablet batu itu, melihat ke kiri dan ke kanan. Aneh, batu macam apa ini? Apa gunanya? Jika itu batu biasa, aku tidak percaya, tapi jika itu sesuatu yang bagus, aku tidak bisa melihatnya. Gao Xiaolian bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat tablet batu itu. Seharusnya di kamar Gao Xiaolian saat ini. Juga perang tampaknya telah berakhir. Nona Gao kembali ke alam abadi, kembali ke kamarnya, dan kemudian mengeluarkan tablet batu untuk keberuntungan. Omi duduk di kamarnya di dalam loh batu dan menghela nafas. Dia tidak tahu apa hasil dari perang, tetapi sepertinya dinasti Prancis sangat berbahaya. Omi benar-benar tidak tahu sekarang. Haruskah saya keluar? Jika saya keluar, saya akan ditangkap dalam waktu singkat, dan selain itu, ini sudah alam abadi, Kaisar Abadi sedang mencarinya. Nona Gao Xiaolian itu tidak bisa melihat jalan keluar dari pintu, jadi dia meletakkan tablet batu itu dan berkata, sepertinya tidak ada yang bisa dipelajari, jadi saya akan memperlakukannya sebagai hiasan. Setelah mengatakan itu, Nona Gao meletakkan tablet batu di deretan rak buku di kamarnya. Omi bisa melihat dengan jelas seluruh ruangan. Seseorang, siapkan air mandi untukku. Gao Xiaolian menginstruksikan pelayannya. Ya, beberapa pelayan berjanji di luar. Gao Xiaolian meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, setelah berkelahi dengan Fa Wutian selama 7 hari 7 malam, saya baru saja kembali. Saya benar-benar lelah. Saya ingin mandi yang baik. Omi mendengar gumaman Nona Gao dengan kesadaran yang jernih. Tidak lama kemudian, para pelayan membawa ember mandi dan mengambil air panas. Setelah para pelayan pergi, tentu saja Gao Xiaolian tidak tahu ada orang yang menonton, mengira tidak ada orang di sana, dan pergi. Wow, Omi melihatnya di monolit dan hampir mimisan. Tubuh yang gemuk, hehehe. Omi tertawa. Gao Xiaolian memasuki tong kayu di bawah mata Omi dan duduk di dalamnya. Omi berkata, saya tidak pernah berpikir akan ada dewi prajurit lain di dunia abadi dengan tubuh yang begitu kuat. Wajahnya terlihat sangat biasa pada pandangan pertama, tetapi semakin Anda melihat, semakin tahan lama, sungguh anak yang baik. Omi menelan ludahnya. Setelah mandi sebentar, mata Gao Xiaolian menjadi tumpul, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Aku sangat menginginkan seorang pria. Tiba-tiba, tak kau. Wow, Omi memekik, aku benar-benar tidak menyangka itu akan terjadi. Beberapa detik kemudian, tetapi Gao Xiaolian menghela nafas, sayangnya, melihat semua dewa perang di seluruh alam abadi, tidak ada dari mereka yang sudah memiliki 3 istri dan 4 selir, dan tidak peduli apa, saya, Gao Xiaolian, tidak akan pernah memilih untuk menjadi salah satu dari yang lain. Semakin tinggi Anda pergi, semakin kesepian Anda. Seandainya saya tahu saat itu, saya mungkin juga tidak menjadi begitu kuat, atau setidaknya lebih lemah, saya akan memiliki lebih banyak pilihan. Omi tahu bahwa seluruh Gao Xiaolian sama barunya dengan Leng Tianling, atau bahkan, jauh lebih pendek dari kebangkitan Leng Tianling. Ketika dia berbalik suatu hari, dia sudah berdiri di puncak lusinan dewa perang yang kuat di alam abadi, dan hanya ada beberapa pria yang bisa dia pilih, jadi dia benar-benar meninggalkan dirinya untuk menjadi wanita sisa terkuat di dunia. 3 alam. Setelah berendam selama 1 jam, Gao Xiaolian melangkah keluar dari tong dan berdiri di depan cermin, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah mengagumi tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, Gao Xiaolian menghela nafas, apa masalahnya? Di dunia ini, hanya kamu yang bisa menghargai tubuhmu sendiri. Aku telah menjaga tubuhku dengan baik, itu hanya untuk kesenanganku sendiri. Terkadang ketika aku memikirkannya, aku benar-benar menyesal bahwa saya tidak pergi untuk cinta yang besar ketika saya lemah, dan sekarang saya berdiri di puncak 3 alam, itu tidak mungkin lagi. Meskipun ada beberapa dewa perang yang mengejar saya, seperti Leng Tianling dan dewa perang angin dan api, tetapi mereka semua memiliki begitu banyak anak dan cucu, saya tidak menginginkan mereka. Tiba-tiba, Gao Xiaolian, tidak lagi hanya bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba berteriak. Hari seperti ini, benar-benar membosankan. Surga, kamu memberiku seorang pria. Sekarang, jika seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana, saya tidak peduli apakah dia kuat atau lemah, saya terbuka untuk itu, aku tidak ingin terus menjadi gadis sisala.
Gao Xiaolian berteriak dengan gila. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin dan tidak ada yang akan mendengarnya, itu sebabnya dia mengatakannya. 2382. Dia tidak bisa begitu saja menemukan pria yang lemah atau pria yang tidak layak untuknya. Terkadang dia benar-benar ingin berpikiran terbuka dan hanya menemukan pria yang lemah. Saat ini, Omi, yang berada di monolit tidak percaya. Sial, apakah ini wanita yang tergila-gila menginginkan seorang pria? Gila sekali untuk serius di depan orang dan kembali ke kamarmu. Di dalam pikiran Don, dia berkata, haruskah aku muncul saja? Ngomong-ngomong, dia mengatakannya sendiri. Jika seorang pria muncul entah dari mana saat ini, itu terbuka, saya tidak berpikir dia akan mengatakan panik. Saya pikir dia benar-benar menahan diri. Gao Xiaolian itu tertawa pahit. Tidak mungkin surga begitu baik padaku, aku pantas mati sendirian. Pada saat itu, Omi melantunkan mantra dan muncul di kamar Gao Xiaolian. Ah, ketika Gao Xiaolian menoleh, dia berteriak, hanya untuk melihat pria jelek itu, tiba-tiba muncul. Anda tahu, pada saat ini, Gao Xiaolian masih mengagumi tubuhnya di depan cermin. Bajingan. Gao Xiaolian Yue sangat marah, dan dengan gerakan tangannya, pakaian itu secara otomatis melayang masuk, dan dalam sekejap mata, dia mengenakan pakaian itu. Gao Xiaolian Yue membunuh ke arah Omi. Tunggu, teriak Don Omi. Kamu bajingan. Gao Xiaolian sangat marah, dia telah mempertahankan kepolosannya begitu lama, tetapi itu dinodai oleh pria ini. Tidak ada pria yang pernah melihat tubuhnya, dan hari ini dia menunjukkannya kepada pria jelek. Dia benar-benar ingin mati, itu sama menjijikkannya dengan dia makan kotoran tikus. Omi sibuk berkata, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa jika seorang pria muncul dari udara tipis sekarang, Anda terbuka untuk membunuh saya. Gao Xiaolian terkejut, seolah-olah dia memang mengatakan sesuatu seperti itu. Wajah Gao Xiaolian memerah, sedikit malu pada dirinya sendiri. Dia pikir tidak ada yang tahu sebelum dia mengatakan itu. Jadi apa, dengan kamu menjadi gadis jelek seperti itu, gadis ini ingin muntah ketika dia melihatmu, dan kamu masih memiliki harapan sia-sia untuk membuatku berpikiran terbuka, pergi ke neraka. Kamu tidak menepati janjimu. Konyol, kenapa aku harus menepati janjiku padamu? Kamu berdoa ke surga, dan sekarang surga telah memberikannya kepadamu dan kamu tidak menginginkannya. Bagaimana kamu akan membiarkan surga membantumu di masa depan? Kamu bahkan tidak melihat seperti apa benjolanmu. Omi berkata, salah, aku hanya menyamar sekarang. Ini bukan wajahku yang sebenarnya. Kamu punya nyali untuk mengatakan aku jelek setelah kamu melihat wajahku yang sebenarnya. Sapuan ilahi Gao Xiaolian tidak mengungkapkan tubuh asli Omi. Kamu masih ingin berbohong padaku. Aku sedang tidak ingin berbohong padamu. Kamu tidak bisa melihat melalui tubuhku yang sebenarnya, bahkan jika kamu adalah kaisar abadi. Kamu, Gao selesai, Omi mendapatkan kembali penampilan aslinya. Orang yang jelek dan ingin muntah tadi tiba-tiba menjadi dewa laki-laki. Gao Xiaolian menatap Omi tercengang. Sepertinya tidak bisa menggerakkan matanya, karena sangat tampan. Tidak ada pria di dunia yang pernah melihat pria tampan seperti itu. Omi berkata, bagaimana, apakah kamu masih berani menyebutku jelek? Gao Xiaolian mendengus, kamu terlihat agak akrab, siapa kamu? Orang macam apa aku ini? Maafkan aku karena tidak bisa mengatakannya. Alis Gao Xiaolian berkerut dalam pikiran, dan tiba-tiba teringat bahwa Kaisar Abadi biasa mengirim pasukannya untuk mencari seorang pria bernama Omi, dan seperti inilah potret itu. Kamu pemberontak Omi. Apa itu treadmill? Hei, kamu tidak akan menawarkanku kepada Kaisar Abadi, kan? Kalau tidak, jika saya bisa mengorbankan Anda untuk Kaisar Abadi, maka saya akan membuat pencapaian besar, mengapa tidak? Omi mendengus, jika Anda menawarkan saya kepada Kaisar Abadi, bolehkah saya bertanya apakah Kaisar Abadi akan memberi Anda seorang pria? Saya mendengar semua yang baru saja Anda katakan di kamar mandi. Anda tidak ingin menjadi sisa, Anda menginginkan seorang pria sangat buruk sekarang. Tetapi, Anda sangat kuat, semua yang dapat menandingi Anda sudah penuh dengan anak-anak dan cucu. Anda tidak ingin memperburuk diri sendiri. Jadi Anda tetap sisa, tetapi Anda sangat menginginkan seorang pria. Aku tidak percaya kamu tahu banyak tapi sepertinya aku akan membunuhmu lebih banyak lagi. Tinggi. Omi berkata, kamu tidak menepati janjimu. Gao Xiao Yue menggigit bibirnya dan berkata, baiklah, aku akan berpikiran terbuka. Apa yang sedang kamu lakukan? Gao Xiaolian menatap Omi seperti ular berbisa yang menatap mangsanya. Apa yang akan saya lakukan? Anda tahu. Persetan. Pikir Omi dalam hatinya, bukankah seharusnya dia dicemarkan oleh Gao Xiaolian? Namun, mengapa Omi tidak merasa takut sama sekali? Kalau begitu ayolah, aku sudah tahu rahasia batinmu, jadi alih-alih keluar dan mencari yang acak, aku akan menjadi orangnya. Gao Xiaolian tercabik-cabik, dalam hati berkata, haruskah aku berpikiran terbuka atau tidak? Sangat sulit untuk menolaknya. Ya Tuhan, beri aku sedikit petunjuk. Gao Xiaolian tercabik-cabik. Omi lebih suka dia berpikiran terbuka, dia tidak akan kehilangan apapun, mungkin, dia bahkan bisa membawanya untuk ini. Lagi pula, seorang dewi prajurit akan sangat membantu Omi untuk menjadi raja di masa depan.
Omi sudah memiliki istri yang lebih sakti, namun sayangnya dia tidak mengenalinya, yaitu Suster Dewi Laut Selatan. Jika Suster Dewi Laut Selatan bisa mengenali Omi sebagai suaminya, maka alangkah baiknya Omi bisa segera menemukan gunung untuk menjadi raja dan menghadapi pengadilan abadi secara terbuka. Bagaimanapun, kekuatan biarawati suci itu berada pada level yang sama dengan 10.000 sage besar ungu, dan 10.000 sage besar ungu bahkan tidak bisa mengalahkan Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Ling Surgawi, dan Dewa Perang Angin dan Api, dan Gao Xiaolian ini, tentu saja, juga tidak bisa menang. Hei, nak, apa yang kamu pikirkan? Gao Xiaolian bertanya, meskipun dalam hati dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia ingin menawarkan Omi kepada Kaisar Abadi, selalu ada perasaan enggan. Memikirkanmu. Bersikaplah sendiri, atau aku akan menawarkanmu kepada Kaisar Abadi sekarang. Tinggi. Omi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kamu tidak akan menawarkanku kepada Kaisar Abadi. Jika Anda mengatakan sepatah kata pun, saya akan segera mengirim Anda ke sana. Kamu tidak akan, aku bisa melihat bahwa kamu enggan, bagaimanapun juga kamu telah ditaklukkan oleh penampilanku. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menjadi narsis? Aku, Gao Xiaolian, seorang dewi prajurit wanita, akan ditaklukkan oleh penampilanmu sebagai anak nakal. Tinggi. Aku bukan anak nakal, aku orang yang bahkan tidak bisa merasakan Kaisar Abadi, aku ditakdirkan untuk menjadi sosok besar yang menghancurkan bumi di masa depan. Gao Xiaolian itu, kamu baru saja mengatakan ketika kamu mandi bahwa Anda benar-benar menginginkan cinta yang besar, saya pikir, kesempatan Anda akan datang. Jika Anda mengikuti saya, cinta besar yang Anda inginkan akan segera datang. Diam. Gao Xiaolian berteriak. Aku tidak menggodamu, aku serius, aku ditakdirkan untuk menjadi musuh Kaisar Abadi, dan aku juga ditakdirkan untuk melawan pengadilan abadi di masa depan. Jika kamu mengikutiku, kamu pasti akan melawan pengadilan abadi juga. Katakan padaku sendiri, bukankah sensasional bahwa kamu menjadikan musuh pengadilan abadi untuk seorang pria? Gao Xiaolian terkejut, sepertinya masuk akal membuat musuh surga bagi seorang pria itu memang dianggap sensasional. Hahaha, cinta yang besar dan tulus ada di depan Anda sekarang. Apakah Anda menghargainya atau tidak terserah Anda. Jangan katakan surga tidak memberi Anda kesempatan. Bersambung.